Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Solih-soliha kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat dan masih semangat. Sebelum memulai kegiatan hari ini, yuk kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya teman-teman sudah mandi, sudah salat duha, sudah sarapan, sudah siap untuk kegiatan PJJ. Oke teman-teman, hari ini kita membahas tentang teks petunjuk. Tapi kali ini kita membahas tentang teks petunjuk penggunaan suatu alat. Nah, bagaimana sih kira-kira? Nanti teman-teman disimak penjelasan dari Bu Risma ya. Dan juga Bu Risma punya video lucu untuk teman-teman. Yuk dilihat ya teman-teman. Oke. Ilham, perhatikan. Ibu akan memberikan soal cerita matematika. Perhatikan, Ham. Ngapa malah dirinyang? Cara kamu memperhatikan. Memperhatikan bu guru. Dirinyang, Ham. Oh, gue. Perhatikan ya Ilham. Askal mempunyai 20 buah jeruk. Kemudian Askal memberikan ke Fadli 2, ke Ucup 2, ke Rima 2, ke Anam 2. Sekarang berapa sisa jeruk Askal? Bilang. Ham nangis. Loh, kok malah nangis? Kamu nggak bisa jawab, Ham. Bisa, Bu. Lah terus kenapa kamu nangis, Ham? Kan Ilham juga mau jeruknya, Bu. Masa Ilham gak dikasih? Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Nah, kali ini kita akan belajar tentang teks petunjuk. Apa itu teks petunjuk? Yuk kita simak bersama-sama. Teks petunjuk adalah teks yang berisi arahan dalam melakukan atau menggunakan suatu alat agar kita dapat menggunakan alat tersebut dengan baik dan benar. Ciri-ciri teks petunjuk. 1. Menjelaskan petunjuk penggunaan suatu alat. 2. Menggunakan kalimat perintah. 3. Kalimat yang digunakan jelas, singkat, dan mudah dimengerti. Nah, anak-anak, di rumah kalian pasti ada alat-alat elektronik kan? Seperti televisi, setrika, dan kipas angin. Alat-alat tersebut pasti disertai dengan buku panduan yang berisi teks petunjuk cara menggunakan alat tersebut. Sekarang perhatikan video petunjuk penggunaan televisi dan setrika berikut ini. Petunjuk penggunaan televisi. Pertama, colokan steker televisi pada stop kontak. Kedua, perhatikan tombol-tombol pada remote televisi. Tombol berwarna merah merupakan tombol power yang fungsinya untuk menghidupkan atau mematikan televisi. Ada juga tombol volume dan tombol channel. Sekarang, mari kita nyalakan televisi dengan menekan tombol power. Kemudian, jika kalian ingin mengatur volume suara, maka tekan tombol volume, tanda plus untuk memperbesar suara pada televisi, tanda minus untuk memperkecil suara pada televisi. Nah, untuk mengganti channel televisi, tekan tombol channel.
Setelah kalian sudah selesai menggunakan televisi, maka tekan kembali tombol power berwarna merah untuk mematikan televisi. Dan jangan lupa cabut kembali steker televisi pada stop kontak. Nah, itu merupakan petunjuk penggunaan televisi. Mudah bukan? Selanjutnya, petunjuk penggunaan setrika listrik. Pertama, colokan steker setrika pada stop kontak. Selanjutnya, perhatikan lampu pada setrika jika menyala berarti menandakan sudah terhubung ke listrik. Perhatikan juga tombol pengatur suhu pada setrika ya. Kalian bisa mengaturnya. Nah, setelah itu, posisikan setrika berdiri sambil menunggu suhu pada setrika tersebut panas atau sesuai dengan suhu yang telah kita atur. Selanjutnya, kita bisa memulai untuk setrika. Mulai dengan memberikan pelicin atau pengharum pakaian pada baju yang akan kita setrika. Kemudian kita bisa memulai mensetrika baju tersebut. Jangan lupa perhatikan suhu pada setrika agar sesuai dengan jenis kain pada baju yang akan kita setrika. Setelah selesai, jangan lupa turunkan suhu pada setrika dan cabut kembali steker setrika pada stop kontak. Nah, anak-anak, sekarang mari kita tuliskan teks petunjuk penggunaan alat elektronik, televisi, dan setrika listrik. Teks petunjuk penggunaan televisi. 1. Colokan steker televisi pada stop kontak. 2. Tekan tombol power untuk menyalakan televisi. 3. Tekan tombol pengatur volume untuk mengecilkan atau memperbesar suara televisi. 4. Tekan tombol channel untuk mengganti channel televisi. Dan jika sudah selesai menonton televisi, tekan tombol power kembali untuk mematikannya. Dan cabut kembali steker televisi pada stop kontak. Teks petunjuk penggunaan setrika listrik. 1. Colokan steker pada stop kontak. 2. Atur suhu pada setrika sesuai jenis kain. 3. Tunggu beberapa saat ya. 4. Setelah suhunya sesuai, maka kalian bisa memulai menyetrika. 5. Setelah selesai, maka atur kembali suhunya pada suhu yang paling rendah. Terakhir, jangan lupa cabut kembali steker pada stop kontak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kemarin kan sudah dibahas ya teks petunjuk oleh Bu Amel. Sekarang harus mengingatkan lagi pengertian teks petunjuk. Jadi teks petunjuk itu apa? Adalah teks yang berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Nah, teks petunjuk itu tujuannya untuk apa? Yaitu menjelaskan penggunaan atau tata cara membuat sesuatu. Oke teman-teman, jadi teks yang berisi arahan atau petunjuk. Oke, paham ya teman-teman. Jadi nanti kalau formatif ditanya apa yang dimaksud dengan teks petunjuk, teman-teman bisa menjawabnya. Ingat-ingat aja. Jadi teks petunjuk itu apa? Teks yang berisi arahan atau petunjuk. Oke teman-teman.
Insya Allah pasti teman-teman sudah paham ya. Kita ke pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, hal-hal apa aja sih yang harus diperhatikan dalam membuat teks petunjuk? Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, petunjuk disajikan secara berurutan ya. Yang ketiga, bahasa yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami atau menggunakan kalimat yang efektif. Ya teman-teman, insya Allah pasti teman-teman sudah paham. Oke, kita ke contohnya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini ada contoh pemakaian telepon rumah. Nah, tapi petunjuknya di sini itu masih belum berurutan. Ya, yang pertama itu di sini tekan nomor yang dituju. Sedangkan yang kedua, dekatkan gagang telepon ke telinga. Dan yang ketiga, dengarkan nada tunggu. Yang keempat, angkat gagang telepon. Ini kan masih belum berurutan ya teman-teman. Bagaimana petunjuk pemakaian telepon rumah yang berurutan? Jadi, coba teman-teman dihentikan sejenak video ini, di pause terlebih dahulu. Terus teman-teman tuliskan di buku tulis teman-teman, langsung aja angka-angkanya. Kalimatnya tidak usah ditulis, teman-teman tuliskan angka-angkanya saja. Misalnya yang pertama itu, apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4 ya, disusun. Kita lihat apakah pengguna petunjuk dari teman-teman itu sama dengan petunjuk dari Bu Risma. Oke teman-teman, jadi silakan menulis hanya angkanya saja ya. Nah teman-teman, berikut ini petunjuk pemakaian telepon rumah yang disusun oleh Bu Risma. Maksudnya yang kemarin tadi kan kita udah latihan ya, maksudnya udah coba nih. Sama nggak kira-kira? Yang pertama, kalau menurut Bu Risma, yang pertama itu angkat gagang teleponnya terlebih dahulu. Setelah kita angkat gagang telepon, lalu kita dekatkan gagang telepon ke telinga. Lalu kita tekan nomor yang dituju dan dengarkan nada tunggu. Ada yang sama tidak petunjuknya? Masya Allah, keren banget solih-solihahnya kelas 4 ini. Hebat. Jadi udah paham ya cara mengurutkannya. Pertama itu kita harus baca dengan teliti dulu tuh petunjuknya. Terus sambil kalau kita baca tuh sambil seolah-olah kita membayangkan melakukan hal tersebut, melakukan kegiatan yang sesuai dengan petunjuk tersebut. Ya teman-teman, kayak misalnya nih, kayak tadi kan ini petunjuk pemakaian telepon. Nah, sama kayak kita bayangin kita lagi mau nelpon, berarti apa yang pertama? Apa langsung kita tekan nomor atau gimana? Jadi teman-teman kita sambil kita bayangkan ya. Oke, insya Allah latihan kali ini adalah menyusun langkah-langkah petunjuk pemakaian suatu alat ya. Soalnya Bu Risma memberikan dalam bentuk PDF dan teman-teman tulis di buku tulis. Menulisnya di buku tulis tidak hanya nomornya aja ya, tapi ditulis juga kalimatnya. Oke. Kalau tadi kan ini hanya contoh bareng-bareng nih, jadi teman-teman cuma nulis angkanya aja. Tapi kalau untuk latihan, karena ingin dinilai, jadi teman-teman nulis angka dan juga kalimatnya. Oke teman-teman, selamat mengerjakan, perhatikan tulisannya ya. Oke.